Ya, karena kita pakai dua arah potongan. Kalau potongannya satu, ini lurus ke sana, maka dinding inilah yang akan terlihat. Oke, jadi seperti itu. Gimana teman-teman, sambil rehat dulu, santai-santai ya. Jadi karena ini potongannya kan ke sini, sana, saya itu ke sini, maka ini juga harus diperlihatkan. Nih, temboknya ini kan terpotong. Temboknya siapa? Temboknya kamar. Walaupun di sini area sini nggak ada tembok karena kepotong dari sini, ya. Jadi saya ulangi lagi, arah potongannya ini ya, masuk ke kamar. Setelah itu lurus ke depan, nabrak dinding atau jendela kamar tidur, nabrak karpot plus pagar yang ada di depan. Oke, jelas ya? Ya, jadi yang benar-benar mengamati, kalau kita niat belajar, insya Allah bisa. Yang penting terus lihat, dukung, dan ikuti channel Sipilku Sipilmu dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, karena subscribe itu gratis. 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 Oke, langsung kembali topik ya. Ini, oh iya, di sini ada pagar juga. Jadi ini harus kita copy ya, kita copy untuk garis pagarnya. Jangan sampai mencele ya. Ini jangan lupa nanti ngena yang ini, yang dalam, jangan sampai, karena yang dalam itu adalah plesteran. Oke, ini untuk batas saja. Kalau di situ itu ada yang namanya pagar. Oke, masuk, langsung saya hapus. Langsung tahu ya. Oke, nah, langkahnya yang utama kalau sudah seperti ini, langkahnya yang utama adalah teman-teman semua harus menggambar pondasinya, karena struktur bawah dari bangunan yang terlihat pasti pondasi. Oke ya, teman-teman semua bisa menggambar pondasinya. Contoh seperti ini, kedalamannya saya buat 80 ya, agak besar. Ini juga 80 ya. Taruh sini sudah. Setelah itu ini beri garis miring ya, seperti gambar biasanya. Ups ya, sebelum itu ini harus diubah ke garis utamanya yang akan kita pakai. Tadi kan masih 0, nanti kepake semua. Nah, ini contohnya, diubah dulu ke garis mana yang kita inginkan. Nah, ini kalau sudah badan pondasinya sudah seperti tutorial yang kemarin, bagaimana caranya menggambar konstruksi pondasi yang baik dan benar, sudah saya contohkan. Ini adalah 1 meter, bisa 20, bisa 15 ya. Ini saya contohkan misalkan yang 20. Setelah itu lapisan pasirnya cukup 5 cm saja. Nah, mantap. Nah, kalau sudah, sekarang kita gambar slope-nya. Slope-nya di sini kita tidak perlu terlalu jelas. Kenapa? Kita perjelas nanti di detail pondasi batu kalinya. Oke, slope-nya 15 dikalikan 20. Jadi cukup seperti ini aja, tidak apa-apa. Karena nanti kalau misalkan dicetak, dia nggak akan terlalu kelihatan pendetailannya di sini. Ini nanti akan kita detailkan sendiri sewaktu di gambar detail pondasi. Jadi gitu teman-teman, triknya biar gambarnya juga cepet juga. Jadi kita nggak terlalu fokus di situ, terpaku. Oke, apa yang atas ini tadi adalah unstamping ya. Oh, truss ram, maaf, keliru. Jadi unstamping yang bawah ini lapisan pasir, badan pondasi, slope, dan truss ram. Ini kurang kopi ini kelihatannya ini. Oke, ini sudah ya. Ups. Jadi anggap aja ini. Nah, di sini. Setelah itu untuk ini truss ramnya saya mau arsir dulu. Oke, mana simbolnya? Ah, ini ANSI 37 ya. Coba diarahkan. Oh, ternyata terlalu kecil. Berarti skalanya harus diperbesar. Oke, ini ya sudah kelihatan menarik. Bisa disesuaikan dengan sense kearsitekturannya. Oke, ini jadi pakai 0,5 atau pakai arsiran, sama saja. Oh, maaf.
Oh ini. Nah ini ya, sudah kelihatan. Oke, setelah itu langkah selanjutnya ini kita distribusikan yang kira-kira dalam konstruksi bangunan tersebut yang pondasinya tipenya sama itu yang mana saja ya. Kalau misalkan di sini ada pagar, pagarnya mau disamakan boleh, berarti yang punya rumah ini orangnya kaya sekali. Tapi secara logika boleh lebih kecil. Cuman di sini untuk mempersingkat waktu kita buat sama ya, walaupun beban yang diterima berbeda. Jadi lebih berat dari bangunan utamanya. Kenapa Pak ini harus lebih besar? Kecil pun juga tidak apa-apa. Konteksnya di sini kita yang punya rumah itu orangnya orang kaya. Jadi nggak usah diperkecil ya. Sekaligus mempercepat ini proses penggambarannya. Nah, ya. Nih. Jadi seperti ini. Atau dibuat kecil aja, boleh, tidak apa-apa. Daripada nanti teman-teman semua nggak enak ya. Konteksnya dibuat sama, anggap aja sama. Terus setelah itu ini saya juga punya cetakannya. Nah teman-teman semua bisa melihat ya, saya punya cetakannya, kurang lebih nanti hasilnya juga seperti ini. Terus perlu lagi diketahui bahwa posisi titik nolnya di sini kita harus menentukan terlebih dahulu. Apakah titik nolnya itu rata dengan slope atau naik di atasnya ya. Kalau masalah itu bisa disesuaikan kondisi di lapangan. Jadi kalau misalkan kondisi di lapangannya yang punya rumah ini menghendaki atau ngikut dengan kita, tapi biasanya yang punya rumah pasti punya kehendak rata dengan slope aja atau di atasnya. Nah itu tidak apa-apa ya, monggo. Jadi kalau saran saya di atas slope. Jadi slope-nya ini kita tutup nanti dengan lapisan-lapisan lantainya. Oke ya, ini saya naikkan misalkan 15 cm. Dinaik di atasnya bisa 5, bisa 10 cm. Monggo disesuaikan ya. Ini saya ambil contoh 15 cm naik dari slope, atau 10 cm pun juga tidak apa-apa. Setelah itu konstruksi lantai itu ada 2 cm itu untuk keramiknya ya.